wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Jumi Asmi. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Ponrang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Ponrang Selatan dengan tema kearifan lokal. P5 ini kami laksanakan pada jenjang kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebagai pemula, dalam mengimplementasikan P5, kami masih meraba-raba terkait apa yang akan dilakukan. Masih banyak di antara kami yang merasa bingung dengan implementasi P5. Namun melalui komunitas belajar, kami berdiskusi secara kolaboratif menentukan tim fasilitator proyek, tema, dan topik, serta alokasi waktu. Berdasarkan perhitungan minggu efektif, kami memilih melaksanakan P5 setiap hari Kamis dan full pada hari Sabtu. Berada di tahap awal kesiapan awal, sebagai koordinator P5, saya mencari dan menentukan bersama modul proyek yang telah tersedia di platform Merdeka Mengajar, yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan potensi peserta didik. Ada yang tugas mewawancarai, ada yang tugas bikin clipping. Jadi bisa nanti disuruh anak bikin clipping atau bikin poster bagaimana membuat. Kami memilih topik membuat makanan tradisional Kapurung yang kami modifikasi dari topik membuat makanan tradisional Bacilaung dengan menerapkan 4 tahapan utama, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk mengenal tahapan-tahapan pada modul proyek dan diperkenalkan dengan bahan utama dalam pembuatan kapurung, yaitu sagu, mulai dari proses pengolahan sagu, asal-usul sagu, serta makanan yang dapat diolah dari sagu. Aktivitas selanjutnya, peserta didik mewawancarai orang dewasa terkait proses pembuatan sagu. Cara pembuatan sagu. Pohon sagu ditebang, dikupas, kemudian diserut atau diparut. Setelah itu diperas pakai air, lalu didiamkan selama sehari semalam. Setelah mengendap, airnya dibuang, maka endapannya tadi menjadi sagu. Di kelas, peserta didik mempresentasikan secara berkelompok hasil eksplorasi sagu dan sagu field interview yang telah dilaksanakan oleh mereka. Sagu juga bisa dijadikan bahan makanan aslinya penganan lezat. Manfaat sagu: mencegah penyakit jantung. Sagu mengandung amino makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia bagian timur, terutama di Papua dan Tugas kelompok membantu murid menguatkan karakter bergotong royong dalam menyelesaikan tantangan. Guru di kelas memberikan penguatan dengan mengajak murid untuk mendalami pengolahan sagu dalam berbagai bentuk makanan tradisional, sehingga karakter berkebinekaan global dapat dikembangkan. Sebelum melaksanakan tahap aksi, guru meminta peserta didik untuk kembali melakukan wawancara tentang proses pembuatan kapurung. Cara membuat kapurung itu pertama-tama kita sediakan bahan atau alat. Bahan pertama itu sagu sendiri. Di tahap ini, peserta didik melakukan demonstrasi dan presentasi dari hasil kontekstualisasi yang dilakukan sebelumnya. Pada tahap yang telah disepakati bersama, peserta didik dalam kelompok mendemonstrasikan secara langsung proses pembuatan kapurung di sekolah, di mana peserta didik sangat antusias dan menyukai makanan tradisional ini. Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan dalam membuat kapurung. Peserta didik menyiapkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar yang mudah ditemukan seperti sagu, ayam, dan sayur-sayuran. Secara proaktif, peserta didik dibimbing dan diarahkan untuk berbagi peran agar setiap peserta didik terlibat langsung dalam proses pembuatan kapurung, baik peserta didik perempuan maupun laki-laki. Guru yang bertugas mendampingi peserta didik pada jam pembelajaran P5 melakukan penilaian sesuai dengan asesmen yang telah disiapkan.
kacang, ayam, jagung, sayur. Sayur yang sudah dipotong-potong masukkan ke dalam air. Lalu kita lanjut ke proses sagunya. Sagu tersebut dilarutkan di air biasa sampai larut, terus dicampurkan dengan air panas. Di tahap ini, tim fasilitator melakukan refleksi bersama, baik sesama tim fasilitator dan guru-guru yang mengajarkan P5 untuk kelas 7, serta melakukan juga refleksi bersama murid. Pada tindak lanjut, guru akan mengumpulkan seluruh hasil penilaian asesmen formatif dan sumatif yang akan diserahkan kepada koordinator P5. Pada saat membuat kapurung, yaitu mempraktikkan cara membuat kapurung. Paling menarik adalah kita semua bekerja sama bersama-sama untuk membuat kapurung, dan di situ terbukti bahwa kami bisa, walaupun kami masih kecil, ternyata kami bisa membuat itu. Sungguh tidak disangka. Harapan saya semoga P5 selanjutnya lebih menarik dan kreatif dan meningkatkan dimensi pelajar Pancasila. Membuat kita kreatif dan mampu bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Demikianlah praktik baik P5 yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Pontianak Selatan. Semoga dapat menginspirasi untuk dipraktikkan bersama. Sampai jumpa kembali pada video praktik baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.